Salam jumpa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus dalam program Figur yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saya Yohanes akan bersama dengan saudara kurang lebih 15 menit ke depan untuk bersama-sama kita belajar tentang tokoh yang senantiasa kita kagumi, tokoh yang menjadi Tuhan kita, yang mengasihi kita. Karena dialah maka kita boleh mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, program ini secara khusus dipersembahkan bagi kita sebagai umat Tuhan, agar kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Bukan saja mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat, tetapi mengenal Dia sebagai Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana Dia hidup, memberikan contoh kepada kita, sehingga kehidupan kita juga boleh selaras dengan caranya Dia hidup ketika Dia masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dari studio saya sampaikan, selamat mengikuti acara ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal yang mungkin masih kita ingat atau pernah kita ucapkan, yaitu kebaikan itu harus dilakukan tanpa pandang bulu. Saya ulangi lagi, kebaikan itu harus dilakukan tanpa pandang bulu. Artinya bahwa sebuah tindakan kebaikan itu semestinya dilakukan tanpa melihat latar belakang orang yang ingin kita bantu atau orang yang ingin kita tolong. Namun saudara, mengapa ketika seseorang mau berbuat kebaikan kepada orang lain? Ya, kadangkala masih ditentukan oleh latar belakang orang itu. Masih lihat siapa orang yang ingin saya tolong, masih melihat apakah dia pernah menyakiti saya atau dia pernah berbuat kebaikan kepada saya. Saudara, jawabnya adalah karena manusia masih berada dalam ikatan manusiawi yang dipenuhi oleh keegoisan. Di mana manusia ketika mau melakukan kebaikan, dia selalu ada motivasi keuntungan pribadi daripada memang tulus untuk melakukannya bagi orang lain. Misalnya saudara, saat seseorang mau memberikan pertolongan kepada orang lain, maka ada motivasi yang terselubung yang tanpa kita sadari ya. Tanpa kita ungkapkan ada motivasi, maksud-maksud tertentu yang tersembunyi memang ada di dalam hati kita. Entahkah itu maksudnya masalah keuntungan finansial atau ekonomi, atau masalah emosi atau pujian yang ingin kita raih. Atau pasti umumnya sering terjadi motifnya balas budi ya. Dulu dia pernah berbuat kebaikan, sekarang saya balas. Itu wajar. Tetapi itu yang menyelubungi kita. Sehingga kadang-kadang membatasi kita melakukan kebaikan tanpa pandang bulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah kita masih memiliki cara pandang yang demikian? Masih pandang bulu ketika kita ingin melakukan kebaikan? Apakah kita masih melihat siapa orang yang ingin saya bantu? Kemudian kita mulai hitung-hitungan, kasih nggak ya? Karena apa? Masih hitung-hitungan. Saudara, atau apakah kita memang setulus hati mau berbuat kebaikan bagi sesama? Setiap tindakan seorang yang menamakan dirinya atau menyebut dirinya Kristen, seharusnya diselaraskan kepada tindakan Tuhannya, yaitu kepada tindakan Kristus. Ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dia memberikan contoh bagaimana seharusnya bertindak. Saudara, mari kita akan lihat sekarang ya. Kita akan perhatikan sekarang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat. Dia berikan contoh kepada kita ketika dia hadir sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Suatu saat, saudara, Yesus menghadiri sebuah undangan makan dari seorang Yahudi dari sekte Farisi. Tentu saudara, sebagai seorang guru yang dihormati, seharusnya Yesus mendapatkan perlakuan khusus. Tahu saudara apa yang terjadi? Saat Yesus masuk
ke rumah orang Farisi ini, tuan rumah tidak memberikan air untuk membasuh kakinya. Bahkan kita perhatikan bahwa ada kebiasaan di Timur Tengah, kalau ada orang kenalan atau siapapun yang datang yang sudah mereka kenal, mereka akan memberikan salam dengan cara apa? Mencium. Itu menandakan dia menerima orang ini. Dan rupanya saudara, orang Farisi ini hanya mengundang dia makan, tetapi tradisi-tradisi yang memang mereka sudah pegang teguh, mereka tidak lakukan. Orang Farisi ini sedang mempraktekkan kebaikan yang tebang pilih. Kita nggak tahu ya kenapa dia nggak lakukan terhadap Yesus. Apakah karena dia ingin mengundang makan, ingin menunjukkan ini loh, saya punya banyak makanan dan Yesus diundang untuk ayo makan di sini. Tetapi Yesus memberikan memberikan apresiasi tentunya ya karena diundang. Tetapi dia juga memberikan teguran-teguran. Ya, ini aneh ya. Tamunya datang memberikan teguran kepada tuan rumah. Karena apa? Karena dia adalah sang pemilik kehidupan ini. Dia ingin memberikan contoh bagaimana seharusnya kita bersikap agar tidak tebang pilih. Nah, saudara, terlepas dari bagaimana perlakuan orang Farisi terhadap Yesus yang tidak selaras dengan adat istiadat orang Yahudi, ada kejutan baru bagi tuan rumah ini. Saudara, tanpa diduga dan tidak masuk dalam undangan makan keluarga ini, seorang perempuan datang ke rumahnya. Mengagetkan saudara. Perempuan ini bukanlah seorang perempuan yang terhormat, yang biasa-biasa saja, atau artinya normal-normal saja. Karena kitab suci menjelaskan, dia sebagai perempuan yang terkenal sebagai perempuan yang berdosa di kota itu. Bahkan saudara, tuan rumah yang seorang Farisi pun tahu siapa wanita ini. Tentunya ia kaget saudara dengan kehadiran seorang perempuan yang tidak diharapkan. Dan belum selesai ia kaget, degup jantungnya bertambah kencang ketika ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana perempuan ini menangis di belakang Yesus di dekat kakinya. Air matanya menetes di kaki Yesus sehingga wanita ini membersihkannya atau menyekanya dengan rambutnya. Sesudah itu dia mencium kaki Yesus serta meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara, wanita ini seakan-akan mencuci kaki Yesus dengan air matanya dan membersihkan dengan rambutnya serta meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Tuan rumah ini kemudian beraksi, saudara. Bukan terhadap wanita ini, saudara, tapi beraksi terhadap bagaimana Yesus kok diam saja, tidak bereaksi. Seharusnya kalau ada orang yang datang pegang kaki kita, kita masih akan bereaksi. Entahkah kita menolak atau kita marah. Kemudian si orang Farisi ini diam-diam membatin saudara di dalam hatinya. Dia bilang begini, ini batinnya ya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Saudara, rupanya Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang Farisi ini. Karena itulah ia berkata kepadanya tentang seorang yang berhutang sangat banyak. Dia seperti membuat sebuah cerita tentang seseorang yang berhutang sangat banyak, kemudian hutangnya itu dihapuskan. Kemudian dia bertanya, siapa yang lebih senang? Ya, pastilah orang yang hutangnya lebih banyak dihapuskan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengkritik cara berpikir orang Farisi karena merasa diri sebagai orang yang benar dan perempuan ini dianggap sebagai orang yang tidak menghargai Tuhan. Karena apa? Karena dia menangis di kaki Yesus, dia menyeka dengan rambutnya, dia mencium kaki Yesus. Dianggap oleh orang Farisi ini, wah ini wanita gak benar ini. Kenapa dia pegang-pegang kaki Yesus? Tetapi saudara, Yesus justru memuji apa yang dilakukan oleh wanita ini, yang dengan penuh kerendahan hati mau datang kepadanya. Karena itulah ia berkata kepada perempuan yang disebut sebagai perempuan yang berdosa di kota tersebut, dengan perkataan apa saudara?
dosamu sudah diampuni. Bahkan di bagian yang lain, ia mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini, dari apa yang kita baca ini, kita melihat bahwa Yesus selalu menerima siapa saja yang dengan kerendahan hati mau datang kepadanya. Ia tidak membeda-bedakan. Kasihnya tulus kepada setiap orang. Saudara, seandainya Yesus pilih kasih, tentu ia akan menolak perempuan berdosa ini. Ia pasti akan menarik kakinya agar tidak disentuh oleh seorang perempuan berdosa. Bahkan mungkin saja saudara, ia akan meminta sang tuan rumah untuk mengusir perempuan yang dianggap mengganggu saat ia sedang makan. Kalau masa sekarang mungkin disuruh panggil satpam. Tuan rumahnya diminta tolong panggil satpam dan seret wanita ini keluar dari rumah ini. Dia ganggu saya sedang makan, apalagi pegang-pegang kaki Yesus dengan rambutnya dibersihkan, menangis di sana. Ini kan mengganggu saudara. Namun saudara, melalui peristiwa ini, ia menunjukkan kepada sang tuan rumah sebuah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Yesus adalah Tuhan. Ia kudus. Namun ia berkenan ditemui oleh seorang perempuan yang berdosa. Bukan itu saja saudara. Yesus bahkan memberikan anugerah pengampunan kepada wanita ini. Sehingga perempuan ini mendapatkan sebuah hidup yang baru. Ada kebahagiaan yang sejati. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia datang kepada Tuhan. Karena siapa saja yang datang kepada Yesus, dia tidak pernah tolak. Dia tidak pernah lihat latar belakang orang itu. Sekalipun dikatakan dosanya warna merah seperti kesumba atau gelap sekalipun, tetapi kalau setiap orang yang mau datang kepadanya, dia berjanji, dia pasti mengampuni. Seperti yang terjadi pada wanita ini. Wanita yang disebut orang berdosa ini, dikatakan mungkin dia memiliki kehidupan gelap, tetapi Tuhan mengampuni dia. Karena itu dia berkata, dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Anugerahnya selalu terbuka bagi setiap orang yang mendambakan pemulihan dan keselamatan yang kekal. Kiranya pelajaran ini memberkati kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Kaulah Tuhan yang turut bekerja dalam segalanya. Kaulah Tuhan yang turut bekerja dalam segalanya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ya, Kau datangkan kebaikan bagi yang mengasihimu, Yesus, sebab kebaikan. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Tak ada yang dapat pisahkanku selamanya. Sebab kebaikan kasih-Mu Tuhanku berlimpah di hidupku ini. Jiwaku pun mengetahuinya. Dalam hidup ini
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.